jenengan sepana kok ketok tenanan banget nah bener melebur deh. Nah mohon izin tidak mengurangi harapan Pak Hormat kami bisa diangkat tangan kanannya sekarang digerak-gerakkan saja. Pak sudah sarapan ya? Mohon izin saya ingin uji konsentrasi, bisa diangkat jarinya ke atas, telunjuknya ke atas, diputar-putar saja Pak. Masih konsentrasi ya Pak ya? Masih diputar-putar terus semakin cepat, semakin pegang dagu Pak. Dagu Pak. Dagu Pak ini. Dagu Pak, dagu Riki ya Allah, Riki Pak, dagu Pak, Riki batuk. Riki kita dari konsentrasi konsentrasi dagu mohon batuknya dicocok. Mohon izin diangkat tangan kanannya dulu, gerak-gerakkan, tempelkan ke pundak samping kanannya, ditempelkan dulu, dipijit Pak, mohon izin. Boten sasepanen, nah dipijit dulu, saudaraku, sahabatku, hari ini kita belajar bersama. Maka dari itu yang fokus ya, jangan mainan HP. Kalau mainan HP nanti HP-nya dikasih panitia. Mohon izin tangan kirinya diangkat sekarang. Gerak-gerakan dulu, gerak-gerakan. Nah, sekarang tempelkan pundak sampai kirinya, pembalasan lebih kejam. Pembalasan lebih kejam. Dipijit-pijit gantian. Oke. Dipijit-pijit gantian. Nah, alhamdulillah. Sing penak, sing nyamplung. Mohon izin diketuk-ketuk sekarang. Saudaraku, sahabatku, tenang, nggak usah khawatir, santai saja. Masalah kita sama, yang berbeda hanyalah jumlah nominalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang kau hormati, mohon izin tepanaken dalam Muhammad Lutfi Awandi, biasa dipanggil Mas Lutfi kalau di Masjid Raya Al-Falah, dalam diamanai menjadi imam ketiga Masjid Raya Al-Falah Sragen. Pangapunten, dalam niku Pak Ketua Tamir dari Sragen itu mikirnya, yang saya pikir adalah ngisi di Masjid Istiqlalnya. Akhirnya saya pakai sendal nih Pak, pangapunten sangat. Ternyata tempatnya di aula, harusnya pakai sepatu. Saya pikirnya ngisinya di Istiqlal Pak, padahal wajibnya di sini, sunnahnya di sini. Tapi mikirnya malah ngisi di Istiqlal, pangapunten. Nah, dalam di Masjid Raya Al-Falah diamanai imam ketiga Masjid Raya Al-Falah. Tentriko imamnya wonten gangsal dan anak muda semua. Dan alhamdulillah satu imam gajinya 2 sampai 3 kali UMR. Mantap deh Pak. Begini jenengan imamnya sama 3 juta model. Itu saya ikhlasin. Dan kan gajinya orang M. Mantur nuwun Mas. Alhamdulillah nggih. Dados mriko kalau di dunia ini UMR-nya pinten Pak? Sudah 2,1 berarti imam itu gajinya kudune 6 juta. Ngoten ben gagah. Hutang sing gaji. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah sama seperti yang beliau sampaikan, dalam yuswa tesih 23 tahun ini Pak. Tesih cucunya jenengan, apa putranya jenengan masih sangat jauh sekali. Tapi memang demikian di Masjid Raya Al-Falah Pak. Kalau jenengan ajeng goleki ngoten takmir sing sepuh nek gak mbana enten. Tentriko takmir maksimal umur 35 tahun. Kalau sudah umur 35 tahun ke atas sudah tidak boleh menjadi pengurus masjid. Ini jenengan umurnya pinten? Oh, 20 Pak. Alhamdulillah. Kali 3.
Jadi 50. Oke, alhamdulillah. Oke, dalam insya Allah nanti akan share beberapa pengalaman untuk ngurusi Masjid Raya Al-Falah. Dan juga saya izin nanti kasih materinya nggak perlu banyak-banyak, cuma 30 menit saja. Setelah itu nanti saya buka sesi tanya jawab, karena barangkali Masjid Raya Al-Falah dengan Masjid Panjenengan berbeda. Nah, maka kalau saya cerita tentang masjid saya terus, Panjenengan bukan masjid jenengan untuk masjid kita. Nah, nanti maka hari ini karena judulnya adalah pelatihan, Pak. Nah, maka masjid jenengan harus juga maju sama seperti, setidaknya hampir sama seperti Masjid Raya Al-Falah. Nah, bagaimana kegiatan Masjid Raya Al-Falah? Mohon izin, ini program daripada kegiatan Masjid Raya Al-Falah Sragen. Oh, siap. Iya, maaf. Aman. Bisa dinikmati program yang ada di kegiatan yang ada di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Spesial kambing guling, Masjid ramah anak muda, Masjid ramah anak-anak. Ada kajian pesanan itu setiap malam ada kajiannya. Kajian tafsir, Bulughul Maram, dan hadis Bukhari. Ada kajian anak pagi, ini sampai 1.500 orang, Pak, setiap kali kajian anak pagi. Ada kajian UMKM, terkenalnya kajian miras. Apa nih miras? Minyak dan beras. Karena saat ngaji dikasih minyak sama beras. Jadi kajian santai untuk anak-anak muda malam minggu. Ada kajian muslimah untuk khusus ibu-ibu. Ada mabuk klub, ini anak-anak muda, anak SMP, anak SMA, anak kuliah yang tidurnya di masjid, makannya di masjid, ngajinya juga di masjid. Ini kadang kajian pasar bahagia, ibu-ibu biasanya dikasih sayur, belanja cuma-cuma bayar doa-doa. Kalau Ramadan sampai keluar-keluar, nggak cukup masjidnya, padahal kapasitas 2.000 jamaah. Spesialis pembaca doa, pertunjukan jamaah, mendoakan jamaah. Ada karena sering berbagi makan, sering berbagi beras, ada orang yang wakaf sawahnya untuk Masjid Raya Al-Falah. Beberapa pelatihan di instansi dan lembaga di sekitar Masjid Raya Al-Falah. Karena banyak anak muda, olahraga, futsal, basket, dan lain sebagainya. Karena banyak ibu-ibunya, ibu-ibu kita belikan seragam dan kita jalan-jalankan piknik. Nah, ini kegiatan itu berbagai. Dan masih banyak lagi kegiatan yang ada di Masjid Raya Al-Falah. Dalam satu hari ada 5 kegiatan, satu pekan ada 35 kegiatan, satu bulan ada 150 kegiatan. Nah, maka sekarang kan wajar kan, Pak, kenapa kok anak muda? Karena kalau orang tua nanti kita khawatir melewat, Pak. 150 kegiatan loh, Pak. Dan Masjid Raya Al-Falah ini kalau jenengan nanti ke sana, dari depan, dari satpamnya, dari siapa, nanti diurus tamunya, diurus makannya, itu semua pengurusnya anak-anak muda. Yang seperti saya ini pengurus di sana ada 29 orang. Yang semuanya nanti berbeda-beda. Kenapa saya di bagian public relation, Pak? Jenengan kertas public relation, Pak? Jangan masih bukan kertas. Soalnya pengamu kan produk desa, Pak. Public relation itu kalau di Masjid Panjenengan asmanipun humas, sami ini, Pak, hubungan masyarakat. Tapi di masjid kami sudah tidak ada humasnya, ganti namanya menjadi public relation. Di masjid kami sudah tidak ada ketua takmirnya, diganti CEO masjid. Di masjid kami tidak ada bagian apa? Bagian tukang kosok WC yang benar keren. Di masjid kami namanya housekeeping. Aslinya nggak mau tugasnya. Oh, jadi kita mulai gitu. Di masjid kami nggak ada tukang adang sego, benar keren. Di masjid kami namanya food and beverage. Kalau hotel-hotel mana nih kok?
Jadi nggih padha sami nggih Pak. Cuman beda aja namanya. Karena biasa anak-anak muda itu kalau seandainya ditanya sama teman-temannya, kamu kerja di mana? Di masjid. Bagian apa? Tukang kosok WC. Betul keren Pak. Nggak bisa dibanggakan. Nah kamu bagian apa? Aku bagian food and beverage. Keren yo. Padahal yo padha tukang ada sedo. Mau jenenge tak beda. Karena kadang-kadang anak-anak muda itu tergantung gengsi Pak. Jadi kok marbot, aduh gak keren Pak. Jadi dalam kalau Mas Lutfi jadi apa? Wakil Indonesia masih kayak apa? Sekolah hotel-hotel. Oh iya, hotel yang diurusi tenanan, masuk mesin lagi diurusi tenanan. Bisa luwih apik daripada hotel. Nah, terus seperti itu di Masjid Raya apa? Mohon izin kalau lupa. Mari kita awali seminar pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kalau hormati, ini sekedar sedikit tentang sejarah Masjid Raya Al-Falah. Masjid Raya Al-Falah dibangun tahun 53 dengan luas tanah 5.000 meter, dengan luas bangunan 1.000 meter, daya tampung jamaah 2.000 jamaah. Ini dulu sejarahnya masjid ini miliknya Muhammadiyah. Nah, masjid miliknya wakaf dari pabrik gula mojo diberikan kepada bapak-bapak sesepuh Muhammadiyah. Tidak segera diurus, wallahu a'lam, entah bagaimana dulu beliau-beliau pengurus tahun 80-an diberikan kepada Pemda. Akhirnya masjid ini menjadi masjid miliknya Pemda. Cuman karena sejarahnya diberikan kepada teman-teman Muhammadiyah, maka kepengurusannya, SK-nya tetap dari Bupati, tapi kepengurusannya tetap dari Muhammadiyah. Jadi yang ngurus takmir-takmirnya semuanya Muhammadiyah. Dalam di Sragen diamanai menjadi tabligh. Di pimpinan wilayah diamanai menjadi tim LPM, Lembaga Pengembangan Masjid. Dan terus alhamdulillah sudah bisa masuk di pimpinan wilayah Muhammadiyah. Mungkin saya yang paling muda. Nah, padahal dulu saya kadernya orang NU Pak. Saya mau ngomong bangga saya menjadi kader NU yang masuk Muhammadiyah. Jadi saya Muhammadiyah itu mualaf Pak. Bapak saya itu lulusan Kediri Pak. Bapak saya lulusan Kediri. Dan NU nekek Pak. NU kuwertel. Itu Pak, kalau ini di garis seret darahnya darah hijau Pak. Darah biru. Terus saya NU nekek. Kalau di rumah pakai sarung, nanti kalau ke masjid pakai celana atau pakai jubah. Ya setiap hari masih seperti itu. Alhamdulillah Bapak masih NU. Nah di Masjid Raya Al-Falah Muhammadiyah dulu pondoknya saya masuk ke pondok Salafi, pondok PKS, setelah itu SMA-nya pondok Muhammadiyah. Balik terus kegiatan di Masjid Muhammadiyah, akhirnya terus jadi Muhammadiyah lagi. Tapi kalau saya ditanyain, Mas kamu NU atau Muhammadiyah? Saya Muhammadiyah NU. Alhamdulillah ketemu dengan istri orang MTA Pak. Campur aduk dari Pak ini. Luar biasa, alhamdulillah. Anaknya sisuk apa ini? Yang penting bener RJI. Dan terus Bapak yang kalau hormati di Masjid Raya Al-Falah, alhamdulillah tidak hanya kader Muhammadiyah yang disaring, tapi ramah untuk segala warna. Semuanya disaring, asal punya potensi bagus langsung dimasukkan ke dalam Masjid Raya Al-Falah. Termasuk saya kader NU dulu Pak Ketua Takmir langsung terus pokoknya ki Al-Qur'an yang terus duwe hafalan wis 20 juz iso bahasa Arab mlebu Masjid Raya Al-Falah nanti dipoles. Nah pas ketika dipoles nah sekarang malah bisa bermanfaat atau malah bisa mengabdikan diri di Muhammadiyah. Jadi harusnya seperti itu Pak. Muhammadiyah tidak perlu nopo nggih kudu pertentangan wah iki kok gak apik iki lho. Sing apik niku NU mati geret ning Muhammadiyah. Dan niku saya Pak. Bapak-bapak ingat kalau mati. Terus masjid dari tahun 53 sampai tahun
80 terus dibangun sama pemerintah, dapat dana dari Pak Soeharto. Ini Masjid Muslim Pancasila dulu namanya. Nah setelah itu ganti nama menjadi Al-Ittihad, ganti nama menjadi Masjid Raya Al-Falah. Harusnya kalau di DMI Pak, nama Masjid Raya itu digunakan untuk provinsi, bukan untuk kabupaten. Kalau kabupaten itu Masjid Agung, kalau provinsi Masjid Raya. Harusnya seperti itu. Karena Al-Falah dulu sudah terkenalnya pakai nama Masjid Raya sebelum teori itu ada. Nah maka tetap sampai sekarang namanya tetap Masjid Raya Al-Falah. Kalau ditanya di Sragen Masjid Agungnya mana? Ya ini Masjid Raya Al-Falah, miliknya Pemda, tapi dikelola oleh Muhammadiyah. Dan satu-satunya mungkin Pak Masjid Agung yang dikelola Muhammadiyah. Coba jenengan berikan kepada saya datanya, ada masjid se-Indonesia itu Masjid Agungnya dikelola sama Muhammadiyah? Gak ada, cuma Sragen Pak. Yang lain pasti dari saudara kita. Jadi seperti itu. Nah alhamdulillah, cuman ini di PP Pak, di pimpinan pusat kemarin saya ikut rapat, Masya Allah, Masjid Raya Al-Falah itu belum bisa dijadikan menjadi masjid panutannya Muhammadiyah karena tidak asli dari masjid Muhammadiyah. Oh ya sudah, monggo kalau seandainya tidak bisa menjadi panutan, nyari masjid yang lain yang seviral Masjid Raya Al-Falah dan sebanyak kegiatannya seperti di Masjid Raya Al-Falah. Dan PP tidak menemukan. Oh ya sudah, Masjid Raya Al-Falah yang begitu. Nah alhamdulillah, dulu sejak tahun 53 sampai tahun 2016 Masjid Raya Al-Falah itu sama dengan masjid-masjid yang lain. Masjid-masjid yang identiknya, masjid-masjid Panjenengan biasanya gitu. Keadaannya seperti apa? Kadang-kadang pulang melus gitu, mengenaskan. Satu terkait dengan kamar mandinya. Kamar mandinya biasanya ambune pesing, jorok atau disikat warnanya sampai kuning. Pangapunten, godai kamar mandi niku mboten sambil lipat, goyru teman. Saking kesini. Mungkin kalau mau masuk ke dalam masjid, masjidnya kotor. Masjid buka hanya ketika sholat sama ngaji saja. Selain itu ditutup, digembok. Nggih nopo mboten tesih Pak? Nah, masih. Terus nopo play kita? Sound sistemnya gerak-gerak, benging. Kalau Pak Ketua Takmir itu sampai seperti ini, ya Allah, gedung sih gue nonton bioskop kayak sound sistemnya nyenengin tenan, padahal gue maksiat. Tapi iso se-perfect itu, bisa se-profesional itu. Masuk masjid, gue sholat, gue ibadah, masuk orang luwih apik daripada gedung bioskop. Nopo mulai Pak, pangapunten, sound system wis gerak-gerak, sing ngadeg watu-watu. Wis kampung. Kombinasi yang sangat pas ini. Terus nopo imamnya imam jorok. Jenengan atas jorok ya, kue imam maju lagi dari imam. Sesuknya sholatnya rada telat, beneran tadi. Terjadi di masjid kita ya Pak ya. Itu sebenarnya yang saya ceritakan adalah Masjid Raya Al-Falah sebelum tahun 2016. Sepertinya masjidnya besar ya, tapi dulu manajerialnya kacau. Takmirnya cuma 3 orang, 1 bendahara, 2 bagian imam, yang ketiga bagian parkir. Tidak terkondisikan. Kamar mandi walaupun tempat sampai dibuat anak-anak muda pacaran. Saking mengerikannya. Pacaran di kamar mandi terus nopo. Nah sekarang difasilitasi alat kontrasepsi. Ya, nggak tahu saya. Setelah itu Pak, setelah tahun 2016 banyak anak-anak muda Muhammadiyah itu protes kepada bupati, loh kok ini Masjid Agung tapi tidak diurusi dengan serius. Kok yo dikasih kepemimpinannya kepada anak-anak muda. Ditunjuklah Pak Ketua Takmir Masjid Raya Al-Falah iki Pak Kusnadi Idwani. Beliau ditunjuk sekarang jadi Prof dan MM gelarnya. Prof itu bukan profesor tapi provokator. MM-nya bukan juga magister manajemen tapi marbot masjid. Nah, beliau membuat jabatan sendiri. Nah, beliau ini ditunjuk jadi Ketua Takmir Masjid Raya Al-Falah, berangkat ke Masjid Jogokarian jam 2 pagi. Sampai sana melihat, masjidnya buka 24 jam.
banyak warga-warga itu yang berbondong-bondong sholat tahajud ke masjid. Oh, berarti masjidnya harus buka 24 jam. Ketika sholat subuh, imamnya anak muda, suaranya bagus, merdu, sistemnya nyeneng gini kok, karpetnya gini, aku lembut nih kok, buatan karpet kayak bibat sujud, bakal kakek bikin kalau masjid ini. Nah, pun Pak, akhirnya ketika melaksanakan ini kudu dilaksanakan di Masjid Raya Al-Falah. Ulang, open rekrutmen imam Masjid Raya Al-Falah dengan spesifikasi 1. Hafal 15 juz, 2. Pintar berbahasa Arab, 3. Bersuara merdu, 4. Pintar public speaking. Digaji 2 kali UMR. Imam yang sepuh Pak langsung mundur. Waduh, aku gak hafal ini. Nah, jadi kalau jenengan tanya, piye Mas carane genteni imam sing sepuh-sepuh? Ah, gawe kualifikasi niku Pak. Nah, spesifikasinya harus yang 30 juz sampai aku lah mundur dhewe polisi aku. Iki kudu sing 30 juz suaranya sing apik lah iki wis breot-breot ya. Nah, itu baru pertama kali. Dan apa yang terjadi Pak? Ya, sama seperti yang Anda bayangkan. Takmir yang sepuh-sepuh tidak setuju, langsung kena marah, kena tampol. Hei, cantok nomi opo wi? Masjid model apa? Imam kok digaji? Engkau mengurangi keikhlasan. Sama seperti tadi Pak. Imam kok digaji? Kau mengurangi keikhlasan, marah ikhlas. Ya beliau jawab waktu itu, imam itu digaji, kalau gak digaji lu ikhlas digaji. Nek anak percaya tak pernah imami. Lu udah gitu Pak. Terus Pak, nah saya ditanya Mas, jangan digaji kalau tidak digaji lu ikhlas. Yo digaji Pak, lu gede lu ikhlas. Nah akhirnya Pak, beliau berkunjung ke Mekah, Madinah, jalan-jalan Malaysia, ke Turki dan lain sebagainya, membawa oleh-oleh. Ini loh customer apa cleaning service-nya Masjidil Haram yang pakai baju biru itu, sehingga ini masak-masak WC karo ngepel nih karo mayu-mayu nih, 1 bulan gajinya 4,5 juta, belum tipsnya, belum jamaah ngekei apa itu infak dan lain sebagainya. Loh, cleaning service wae digaji, mosok imamnya orang digaji, orang dipedulikan kehidupannya. Imam Masjidil Haram pada waktu itu Pak gajinya 175 juta per bulan, badalnya 85 juta per bulan. 2020 Pak Imam Masjidil Haram boten digaji Pak, dikasih cek kosong suruh nulis sendiri gaji yang dia mau. Dosa itu saking memuliakannya beliau-beliau itu. Teng Malaysia, teng Turki, teng Brunei Darussalam, teng Jepang, yang bukan negara Muslim, imam itu gajinya 50 sampai 60 juta. Yomong neng Indonesia, imam gajinya seikhlasnya. Makanya mocone ya Quran surah Al-Ikhlas saya. Ikhlas anco Al-Ikhlas. Nah, akhirnya dibuat imam digaji. Yang kedua, masjid buka 24 jam. Punten jangan. Dulu Masjid Raya Al-Falah itu Pak, pas ketika subuh, karena takmirnya cuma 3. Kadang-kadang yang tidur di masjid itu belum bangun Pak, akhirnya belum dibuka. Apa yang terjadi? Nah wis, jamaah ini kok munggah pager, munggah takmiri. Karena dibukanya pas ketika subuh, nanti pada subuh ditutup meleh, nanti menjelang zuhur dibuka lagi, nanti pada zuhur ditutup meleh, menjelang seperti itu toh. Jadi masjid monggo sholat kalau ngaji tok, liyane boten paham. Ajeng kegiatan-kegiatan 24 jam, ada orang tidur, ada orang ini nanti paksa sing udah reget masjid. Masjid buka 24 jam, langsung kena tampol bapak-bapak lagi. Hei, jangan nomi, gaya model masjid apa meneh nih? Masjid tak buka 24 jam, lah kok nek ilang-ilang sapa sing menang jawab? Biasanya kan masjid-masjid kan ada tulisan ini kok. Masjid ini sering terjadi kehilangan, barang hilang takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmiran ini walik-walik, jadi piye tadi? Akhirnya buatlah tulisan Pak,
barang hilang diganti karena takmir bertabur jangan. Baik komedi tempelkan di depan masjid, plek, setelah ditempelkan besoknya ada 2 sepeda motor hilang. Nah terus berikut mas, digentos lagi digentos, resiko sudah ditulis di situ, sudah ditempelkan. Pun setelah diganti kita belajar ke Masjid Darut Tauhid Bandung punyanya Agim. Di sana kita melihat temboknya besar ada tulisan masjid ini dilihat oleh Allah, dicatat oleh malaikat dan direkam oleh CCTV. Pulang dari sana kita langsung pasang CCTV. Selesai. Satu persatu selesai, sudah kegiatannya bagus terus dari 2016. Jamaah subuhnya waktu itu cuma 7 orang, tak bayangkan. Masjid yang besarnya 5.000 meter, jamaah subuhnya 7 orang. Alhamdulillah, saking nggak terurus ya. Akhirnya pun Pak, nah akhirnya dibuatlah kegiatan nih, kegiatan mengundang Bupati, Kapolres, dan Dandim, serta di layarnya ada tulisan sholat subuh berhadiah umroh. Yang datang berapa orang Pak? 2.000 orang. Sampai jalan raya ditutup Pak, saking nggak pulang. Umroh gratis. Kita terus mengambil kesimpulan, oh ini jamaah itu ternyata senangnya pakai iming-iming, nyata, kelihatan. Hadis Rasulullah menyampaikan barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya sebesar dunia dan seisinya. Gak percaya Pak Goib, pernah kita jadi gak percaya. Nah maka kita buat umroh, wah ternyata percaya kabeh. Jamaah ternyata perlu iming ya sudah pakai iming Pak. Maka setelah seperti ini kita sholat subuh berhadiah motor, sholat subuh berhadiah kulkas, sholat subuh berhadiah sepeda ontel, macam-macam. Nah itu untuk menggait yang jauh-jauh, untuk mencari mencari jamaah yang baru. Itu pakainya yang seperti itu, pakai kegiatannya euforia yang gede-gede. Dan memang terbukti bapak-bapak pun juga demikian kok. Kalau saya suruh milih, bapak-bapak di sini ada masjid, di sini ada masjid. Relatif sama jaraknya, yang satu ada subuh berkah, yang satu nggak ada subuh berkah. Jangan ambil sing pundi, genah sing ada subuh berkah, sisa sarapan kan nonton. Itu Pak, sama Pak pemikiran jamaah itu seperti itu. Nah maka buat program yang bagus melayani jamaah, nanti jamaah akan pindah masjid lagi. Nah setelah 2000 orang umroh gratis, senang kita bumbung terus kegiatan. Sejak tahun 2020 Masjid Raya Al-Falah viral gara-gara salah satu layanannya Masjid Raya Al-Falah buka 24 jam. Yang lain ada tulisan dilarang tidur di masjid, kalau di Al-Falah ada tulisan silahkan tidur di masjid. Disiapkan bantal, disiapkan kasur, dan disiapkan sarapan pagi. Kita tolak mantap tenang, viral se-Indonesia. Banyak sekali yang datang. Kadang teko ngekei infak, kadang teko marai awak diri bunga juga Pak. Ada orang Aceh datang, tidak konfirmasi bahwa satu bus 50 orang datang ke Masjid Raya Al-Falah. Pak katanya di sini menyediakan sarapan ya Pak ya. Waduh, ngamut Pak. Lah wong seket gak konfirmasi, ngerti-ngerti jaluk. Akhirnya kita buat SOP itu, oh tamu datang Sabtu, Ahad, jam sekian. Ada juga datang yang membawa kabar gembira dari Sidoarjo, Jawa Timur ke Masjid Raya Al-Falah. Mas katanya di sini ada fasilitas kasur ya Mas ya untuk para musafir. Nggih Bapak, mana Mas kasurnya? Monggo dalam antarkan. Setelah lihat kasur nangis, Mas saya pemilik pabrik kasur di Sidoarjo. Saya tak mau wakaf 25 kasur hotel untuk Masjid Raya Al-Falah. Pak mohon maaf, kami tolak. Loh, kenapa Mas? Satu Pak, kasur hotel terlalu besar, tempatnya nggak ada. Yang kedua Pak, jangan kasur hotel, nanti jamaah nggak mau pulang. Lah kepenaan tapi Pak. Wah, akhirnya apa Pak? Akhirnya, pokoknya aku 2 kali Mas G. Siap. Besoknya diantarkan 25 kasur spring bed yang tadi dincon-con adik-adik tadi Pak. Besoknya
kita pasang, alhamdulillah setelah pasang ada jamaah yang 3 tahun nggak pulang. Oh, alhamdulillah. Berkah. Nah, dari tanggal itu Pak Jika nak bosan kundur loh Pak. Iya Mas, ini turun minggu, tiker ini turun minggu, spring bed. Oke, pun yang penting masih. Nah, itulah terus Masjid Raya Al-Falah menjadi demikian ini Pak. Menjadi kegiatan yang banyak, Masjid 3M, melayani, membahagiakan, mencerahkan. Ini sebenarnya kita ngambil daripada dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kalau berdakwah kepada adik-adik itu adalah kalau berdakwah sama anak-anak kecil itu Pak, tiap hari beliau ngaji itu terus diolok-olok sama anak-anak, orang gila, orang gila, lewat lagi, orang gila, terus lewat terus sampai capek Pak. Sudah gak diomong orang gila, kamu capek, lapar enggak? Lapar, yuk ajak makan. Dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lewat makan Pak. Nah maka kita modelnya pun juga ini melayani, mencerahkan nanti ya, melayani, membahagiakan, mencerahkan. Stepnya seperti itu, melayani orang biar mau dulu ke masjid. Bagaimana? Masjid kita buat nyaman, ada wifi-nya, ada minumnya, ada tempat istirahatnya, fasilitas 24 jam dan lain sebagainya, sehingga orang terus nyaman ke masjid. Setelah nyaman diapakan? Dibahagiakan, buat program-program yang asik. Nek bapak-bapak seneng pingpong, kayak meja pingpong. Kalau seandainya anak-anak muda seneng bal-balan, seneng futsal, kasih fasilitas futsal. Disewakan dari masjid, uangnya dari masjid. Kalau ibu-ibu senang piknik, ya sudah, ibu-ibu kayak idolan piknik. Ibu-ibu senang seragam, ya sudah, ibu-ibu kayak seragam. Dibahagiakan. Setelah itu baru diajak ngaji, dicerahkan. Nah itu metode dakwah Pak memang. Jangan tahu-tahu jamaah, pakai jamaah wong besok langsung dijak ngaji, ngajine kita tafsir Ibnu Katsir, ya semua Pak. Boleh cager, harus leveling. Oh ini jamaah yang betul-betul awam, belum bisa kalau masuk langsung lewat sini, nggak bisa. Harus lewat sini dulu, harus lewat sini senang-senang dulu, yang membahagiakan dulu, baru nanti menjadi jamaah masjid. Jadi leveling perlu seperti itu. Nah ini kegiatan-kegiatan yang model di Masjid Raya Al-Falah. Banyak sekali Pak. Kita persegmentasi ada. Untuk ibu-ibu ada kegiatannya masing-masing, untuk bapak-bapak ada kegiatannya masing-masing, untuk anak-anak muda ada kegiatannya masing-masing. Jadi jangan dijadikan satu. Yo bapak-bapak seneng ngaji, terus nongkrong dijak ngaji, bener mangkat. Benten. Niki contoh ya kegiatan anak muda di masjid. Masjid ramah anak muda. BME kan ini skateboardan. Untuk ibu-ibu, ini pasar Jumat bahagia, belanja cuma-cuma, bayar dengan doa. You didn't find
sholat Jumat subuh Pak, subuh sholat Jumat, setelah subuh sholat Jumat terus ngaji 2 lembar, tausiah 15 menit, sholat syuruk. Setelah sholat syuruk nanti disediakan sayur dan daharan, sarapan dulu, perut kenyang, nanti pulang bawa sayur. Dan terus nyantol ibu-ibu wis utangnya warak, balik bawa sedot sayur. Dananya nanti dulu. Jadi ini terkait dengan program dulu, dana itu gapil. Nah, akhirnya ya ini bapak ibu, senang nih ibu-ibu waktu itu isu biasanya ibu-ibu kita itu sampai riset Pak, sampai meneliti ibu-ibu itu kebutuhannya apa ya? Oh kalau pagi-pagi kebutuhannya belanja sama masak, ya sudah dua-duanya kalau bisa diberikan sama pasti diberikan saja. Nah maka ada sarapan, ada sayuran, biar nggak belanja, biar nggak masak. Ibu-ibu sing luwih cerdas niku anak bojone paling mesti kabeh kon sarapan kabeh yang mesti. Nah, aku ngerti apa? Boleh sampe sing ngomong. Ngiri, terus nonton. Nah, caranya memang dibuat seperti itu. Nah, terus satu lagi untuk kegiatan bapak-bapak setelah ini dalam paling penjenengan tanya jawab sudah 945 pas. Niki asmanipun kajian subuh, kajian subuh susu jahe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawatiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Biasanya kalau bapak-bapak ngeten iki napa niku mboten sarapan, biasanya malah yang ringan-ringan, pengennya yang ringan-ringan. Terus enten susu jahe biasanipun kalian pisang godhog, terong godhog, ngoten niku singkong godhog. Senenge sing ngoten niku malah bapak-bapak. Pisang goreng yang ringan-ringan. Nah jadi tapi kadang ya makan sarapan soto, terkadang nanti ya tahu bakso atau apa snack-snack. Jadi karena bapak-bapak kan sudah sepuh-sepuh, kadang perutnya nggak enak kalau makan pagi, terlalu pagi. Terus kita bervariasi, kadang makan berat, kadang makan ringan, sehingga terus enak. Nah itu sing seneng-seneng niku nek koyo godho-godhoan itu bapak-bapak sing pun sepuh-sepuh biar sing pun mboten enten wajane iki Pak dipun luar biasa. Berarti ngobrol suwi, tek suwi soalnya. Nah, itu tergambar kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Raya Al-Falah di setiap segmentasinya berbeda, sehingga bisa masuk ke dalam ranah-ranah mereka semua. Bapak-bapak ya senang, ibu-ibu senang, anak muda senang, anak-anak kecil pun juga senang. Nanti lebih spesifik lagi kebutuhan-kebutuhan Pak. Termasuk ibu-ibu modalnya ada yang senang kajian seperti ini, ada yang senang kajian ilmiah. Nah nanti kita bedakan. Ada yang senang kajian tahsin, oh ya sudah nanti kita bedakan. Jadi persegmentasi nanti akan berbeda-beda semua. Jangan disamakan sama seperti tadi. Bapak-bapak senang kajian bulughul maram, cak nom-nom dikon, yuk kajian pemuda bulughul maram muntah Pak. Mboten pas. Niku sing seneng jenengan, bukan cak nom. Nah maka dibedakan persegmentasi. Umpan lele dengan umpan ikan paus berbeda. Jangan disamakan. Maka doa jazakumullahu khairan katsiran dan mengembalikan kepada MC moderator. Ya, terima kasih Ustaz Bin. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sekaligus untuk yang kita bisa tiru